Guys, welcome back to my channel. I'm Jeevan Thamar, and in this video, guys, we're going to be reacting to Clash of Champions Season 3, episode number 15. So let's go. Before that, guys, please do not forget to leave a like, leave a comment, okay? Because the engagement is really bad, and I'm reacting to literally 2 hours episode. But, you know, like, my regular viewers are just not there. It might be because of, you know, that there is no engagement. So please do not forget to like the video, and even if you do not want to, do not comment usually, just comment for the sake of commenting, because it does really help with the engagement. And please do share with other Indonesian fans as well. Now, without any delay, guys, let's just get into this reaction. I think maybe Eve. I don't think it's Evan. It's Benaya probably. We'll see. Okay, I was not expecting Evan because, yeah. Dengan demikian, peringkat 6 Fernando. Oh, Bunaya was far. Dan peringkat 8 kita. Ini adalah akhir dari perjalanan kalian di Clash of Champions Season 3. So is this the finale, guys, or is there gonna be? I think the finale is gonna be between the 2 people, right? Kalian bertiga. Something like that. I'm not sure. I was really rooting for Gita, like anything. Oh no, Fernando kenapa ke Elim? PT Thomas jadi tinggal aku doang. Ya, best duoku hilang nih guys. I definitely saw Rex up here and Evan here, okay, in top 5. Maybe Nashua also, but the other 2, you know, like Christopher. I mean, Darren, I did not see him before because he's shown a little late in the game. Karena sebelumnya aku juga dapat jumlah koinnya yang sangat 3 kali dikit. Tapi ya bagaimanapun namanya juga kayak eliminasi pasti ada rasa sedih gitu. Kalau misalnya kamu jangan kayak gitu, nanti aku ikut terus. Mantap, kecil banget, sangat. No, awas pasti TB. Kalau ditanya kecewa, tapi hasilnya di yang 8 orang, aku udah keren banget sih. aku mau ngucapin terima kasih untuk keluarga, khususnya untuk orang tua yang udah support aku. Mau ngucapin makasih juga untuk teman-teman Clash of Champions, untuk khususnya untuk teammates aku sebelumnya yang udah support dan juga mendukung sampai akhirnya perjalanan aku harus berhenti sampai sini. Mohon maaf juga teman-teman semuanya kalau misalnya aku nggak sesuai dengan ekspektasi, aku harus berakhir di top 8. But I didn't expect Gita to come up this far. So proud of her, proud of her. Congrats everyone. Okay, emotional moment over. Terima kasih. Ketika aku mau bilang makasih sebanyak-banyaknya. I want to say thank you. Sama aku udah dapat hal-hal lain titik terakhir. Selamat kak, congrats. Semangat sampai final nanti, dan aku tunggu kakak juara 1 bawa nama UI jadi juara 1 lagi di Clash of Champions. Semangat kak. UI. Gue gila ya, kalian masih harus sambur. Dan untuk Christopher harus sampai final ya. Congrats guys. Bye. Oh, this moment feels nice. Tiga.
dari Binus. Wait, which? NTU, Christopher dari Binus. Venus, Rex dari NUS. NUS, Naswa dari UI dan Evan dari NUS. two from NUUS. That's from Singapore, right? Silakan mempersiapkan diri untuk tantangan berikutnya. Oh, the next challenge is gonna happen right now? Nah, hitung gunakan pangkat 10 kali. Oh, I don't need to know that. Thank you very much. Sekarang udah mulai kosong. Biasanya ada yang nongkrong di sini, ngobrol-ngobrol, hai. Sekarang kita cuma berlima. Guys, mau kasih ketum lagi nggak? Terakhir kali, kemungkinan terakhir kali kan dikasih. Oke. Jadi was surprise. Happy birthday. Oh. Iya. Tanda tanganku jelek, guys. You know what? Let's watch the game. Setiap hari makin sepi. Guys, makanan. I'm not sure Jujur. if I'm that much interested in them having dinner or something. Lagi es krim tadi. Blunder sih. Jujur aku blundernya banyak. Itu apa skill set gimana? Itu juga. Wow, it seems like it's gonna be quite eventful. Wah, ini megah banget sih. Hama 5 orang. Ada alasan aku sampai sekarang nggak bisa main catur. Kayak flashback ini ya. Ini apa ya? Kalau udah board game gini biasanya soal-soalnya atau tantangannya bakal strategi banget sih. Dan ini yang aku tunggu-tunggu. I know Rex is very good in strategizing. I've seen that in the previous game. Top 5 Clash of Champions Season 3. Bersyukur banget udah bisa nyampe top 5 karena jujur aku gak nyangka bisa sejauh ini dengan segala kekuranganku. Semoga aku masih bisa lanjut lagi sampai ke top 3 dan akhirnya jadi pemenang Chelsea. Nah, 10 itu top 10 itu udah 2 tangan kan. Ini top 5 dan 1 tangan doang. Oh my god. That's very good. Come on. Dari banyaknya champions yang sudah bertanding sebelumnya, kalian akhirnya berhasil masuk top 5. Selamat sekali lagi. Tantangan yang akan kalian mainkan akan menentukan 3 champions yang akan lolos ke babak Grand Final. Oh, 3 people. Grand Final. Dan bagi 2 champions yang kalah pada permainan ini, akan tereliminasi dari Clash of Champions. I think definitely Rex is gonna be one of Tantangan ini them. berjudul I think Alex Evan, Dominion. and maybe one from Darren or Ini Nashwa. online. Let's see if I'm gonna be right or wrong. Oh, I miss him. Wah, nama gamenya Helix Dominion. Ini familiar banget ya sih? Ini mirip banget sama game Knowledge Dominion di AOC. Semoga performa aku di game ini bisa sebagus di AOC. Ini dari gamenya kelihatan kita harus dominasi mungkin ya? Simak aturan main sebagai berikut. Terdapat board dengan 5 warna, yang masing-masing warna mewakili 1 champion. Tugas champion adalah memindahkan 4 bidang dari area start ke finish secepat mungkin. 3 champions yang berhasil memindahkan bidang paling banyak ke area finish akan lolos ke babak selanjutnya. Tantangan ini terdiri dari 10 rounds. Champions dapat memindahkan bidak dengan pilihan gerakan berikut. Jalan 1 langkah sesuai jalur yang tersedia. Short jump atau lompat jarak dekat, yaitu melompati 1 bidak terdekat. Champions dapat melakukan combo short jump pada 1 giliran. Long jump atau lompat jarak jauh, yaitu dapat melompati 1 area kosong di antara bidak yang melompat dan yang dilompati dengan posisi lompat simetris. Setelah salah satu bidak mencapai area finish, champions langsung mendapatkan tambahan 1 extra move pada giliran tersebut. Setiap melompati bidak lawan, champions harus melakukan battle dengan seluruh pemilik bidak yang dilewati. Jika hanya ada 1 champion yang dilewati, maka battle adalah 1 lawan 1. Jika 2 bidak, maka 1 lawan 2, dan begitu seterusnya. Di game ini ada 2 tipe lompatan yang berbeda. Yang pertama ada short jump dan yang kedua ada long jump. Kalau short jump itu misalnya ini ada bidak kita, lalu ada bidak lain, nah kita bisa melompati bidak yang ada di tengah ini. Sedangkan kalau untuk long jump, misalnya ini ada bidak kita, lalu ada area kosong, lalu ada bidak lain, lalu ada area kosong lagi, nah itu kita bisa melompat ke seberang setelah area kosong yang kedua. Soal pada battle ini akan menguji pemahaman champions pada bidang TKA SMA. Pada board terdapat 15 diamond, kartu kesempatan, yang tersebar di lingkaran B dan C. Champions dapat mengklaimnya dengan menjawab soal. Jika bidak champion berada di titik diamond, champion dapat memilih untuk mengklaim diamond atau tidak. Soal pada lingkaran B adalah soal TKA SD,
Sedangkan soal pada lingkaran Kindergarten? adalah soal TKA SMP. Jika jawaban benar, diamond berhasil diklaim dan tidak dapat diklaim kembali. Setiap champion dapat mengklaim maksimal 4 diamond kartu kesempatan. Jenis kartu kesempatan yang sudah dipilih tidak dapat dipilih kembali pada satu giliran. Champions dapat menggunakan lebih dari satu kartu kesempatan. Tantangan akan berakhir jika 3 champion telah berhasil memindahkan seluruh 4 bidak ke posisi finish. Atau jika hingga setelah 10 ronde belum ada 3 champion yang berhasil, maka peringkat akan ditentukan berdasarkan jumlah bidak yang telah mencapai garis finish. Jika jumlah bidak sama, peringkat akan ditentukan berdasarkan jumlah kemenangan battle. Dan jika masih sama juga, maka pemenang akan ditentukan berdasarkan kecepatan bidak mencapai garis finish. Oh, jadi gamenya itu minta untuk kita nyebrangin bidak-bidak itu secepat mungkin. Dan bidak yang kita punya itu ada 4. Setiap giliran kita bisa mindahin satu bidak ke jalan ke satu area kosong di sekitarnya, atau bisa lompat jarak dekat, atau bisa lompat jarak jauh. Di game kali ini, aku kayaknya nggak terlalu mikirin strategi khusus, jadi pengen have fun aja dan let it flow. Karena di game ini You have bukan to matematika murni, strategize. tapi strategi. Jadi orang yang aku waspadai sebenarnya bukan Evan, bukan Darren, bukan Nashwa. Yang aku waspadai itu sebenarnya Christopher. Karena basic dia competitive programming, biasa ide-ide strateginya tuh sangat brilliant. Champions, are you ready? I love how he's so strategic already. Di babak ini, koin yang kalian kumpulkan sebelumnya tidak akan diperhitungkan. Namun, koin dapat digunakan untuk menentukan urutan main. Saya akan menanyakan satu persatu, dimulai dari pemilik koin paling banyak hingga ke paling sedikit, untuk menanyakan preferensi urutan main. Darren, karena kamu memiliki koin paling banyak pada permainan sebelumnya, kamu ingin main urutan keberapa? Baik, saya memilih urutan 2. 2, berarti kamu akan mengambil bidak biru. Hey. Christopher, saya memilih urutan 3. Urutan 3, berarti kamu akan Well, berada he's probably gonna bidak choose kuning. fourth. Ya. Or he's gonna go first, Aku attack diminta mode. untuk memilih giliran, yaitu aku mau jadi orang keberapa. Orang kedua itu sudah diklaim sama Darren. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk mengambil sebagai orang ketiga, di mana aku bisa mendapatkan benefit, yaitu aku bisa ngelihat strategi orang pertama itu ngapain, strategi orang kedua itu ngapain, dan aku juga bisa mikirin lah strategi yang bagus buat aku tuh seperti apa. Rex, 1. Berarti Rex akan memainkan bidak merah. Waktu tahu Darren ternyata ngambil posisi nomor 2 dan Christopher ngambil posisi nomor 3. Fourth is itu too much aku of a risk. Sedikit senang lah, karena nggak ada yang ngambil posisi nomor 1. Karena You wanted to go dalam first? Strategi nomor 1 itu kadang-kadang buat orang yang udah punya strategi, dan aku udah punya strategi, aku pede dengan strategiku. Okay, then that's 4. 4, maka Nashwa akan mainkan. okay. Let's play the game. Yang terakhir. Nah, sebenarnya menurutku agak disadvantage sih, karena orang lain dapat giliran dulu, jadi boardnya udah penuh. Tapi karena aku urutan terakhir, justru aku bisa melihat strategi lawan-lawan aku. Saya memindahkan bidak dari A4 ke B4. Ke B4. Oleh karena itu, Rex harus menjawab soal terlebih dahulu, dan jika berhasil menjawab soal, maka Rex dapat memilih 1 dari 4 kartu kesempatan yang ada. Rex silakan di podium yang paling kanan. Rex, perhatikan layar. Pada tanggal berapakah mereka akan berlatih renang bersama-sama lagi untuk 2 kalinya? 25 Maret. Benar. Silakan memilih 1 dari 4 kartu kesempatan. Saya mendapatkan 1 extra move untuk bidang yang saya mainkan. Nah, karena tadi aku jawab benar, jadi aku dapat kesempatan buat ngambil salah satu dari 4 special move. Di sini aku pilih ambil extra move karena ini sesuai sama strategiku, di mana aku mau menguasai daerah center tanpa meminjakan pionku di center. Selanjutnya, Darren. Saya memindahkan bidak pertama dari A8 ke B8. Baik, Darren harus menjawab soal. Silakan ke podium. Darren, perhatikan layar. Soal TKA Bahasa Indonesia SD. Izin maju. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. It's either true or false, right? So I'll be like, just guess. Oh, it's Baik, saya ingin menjawab. Dari 1 sampai 4, salah, benar, salah, salah. Benar. Silakan memilih 1 kartu kesempatan. damn. He Saya answered sudah pretty. memilih mendapatkan 1 extra move
untuk bidang yang ingin dimainkan. Aku pilih kartu extra move karena ya aku notice di awal nih basically kayak filler zone gitu, cuman naruh bidak dari starting ke salah satu di depannya gitu. Jadi ya di next round sekalian gas wah kepada sih. Christopher, silakan. Saya memilih memindahkan bidak A12 ke B12. So basically Silakan everybody's ke doing podium. the same kind of move. Perhatikan layar. Soal TK SD. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan di bawah ini. Oke, saya ingin menjawab. Silakan dijawab. Benar salah, benar salah. Jawaban benar. Silakan. Saya memilih kartu mendapatkan satu extra move untuk bidak yang Oh, everybody's doing the same thing. Ada dua angka itu sama atau enggak. Buat soal ini kita bisa lihat untuk yang pertama itu 3/4 sama 75%. Kita bisa ubah 75% jadi 75/100, terus disederhanakan aja dibagi 25, berarti kan jadi 3/4. 125%, 120%. Naswa, silakan. Silakan ke podium untuk menjawab soal. Perhatikan layar berikut ini. Soal TKA SD. I'm waiting for someone to get it wrong. Berdasarkan keputusan Pak Dharma di akhir rapat, peristiwa mana saja yang kemungkinan besar akan terjadi setelah rapat tersebut? Saya ingin menjawab 1, 3, 4. Benar. Silakan memilih satu kartu kesempatan. Saya memilih mendapat satu extra move untuk bidang yang sedang dimainkan. Baik, silakan kembali. It's like everybody's doing the same thing. Yeah, basically, oh, everybody did the same thing. Apakah pernyataan yang benar? Saya menjawab Silakan dijawab. A, C, dan D. Jawaban benar. Silakan ambil satu kartu. Saya ingin memilih freeze satu bidak lawan selama satu putaran. Baik, silakan kembali ke tempat. Ooh, somebody did something different. I like it. Itu adalah freeze. Sebenarnya bukan karena alasan khusus sih, tapi lebih ke arah aku agak iseng dan aku merasa mau mengganggu lawanku supaya mana tahu kalau bidaknya di freeze mereka agak merasa terganggu dan mereka tuh nggak fokus, jadinya mereka bisa blunder. Ini setelah round 1 aku amati bahwa semua orang gerakannya sama. Ya wajar sih, kan baru round 1. Gerakan ke situ yang gerakan paling optimal. Pusing banget ngerjain ini. Daripada kalian ikut pusing, yuk ikut kuis ruang guru buat dapetin hadiah. Kedua. This is short jump. Lanjut ke Darren. Saya ingin menggunakan kartu satu extra move untuk bidak yang sedang dimainkan. Saya ingin menggerakkan bidak pertama dari B8 ke C8 lalu ke C7. Silakan. Kartu kesempatannya silakan. Ya, di round 2 aku actually pakai kartu itu buat majukin bidak yang udah maju kayak 1, 2 gitu. Jadi aku ngambil kartu lagi. Soal TKA SMP. Perhatikan layar berikut ini. Berapakah estimasi jumlah microchip yang dibutuhkan untuk mencapai jarak tersebut? Hah? 10 sampai 6? Saya ingin menjawab 25 kali 10 pangkat 9 alias 400 juta. Jawaban benar. Silakan. Saya ingin mengambil freeze satu bidak lawan sama satu putaran. Silakan kembali. Christopher. Saya ingin memindahkan bidak A12 ke C12. Naswa. Saya ingin memindahkan A16 ke C16. Everybody's doing the same thing. I'm a little bored. Evan. Saya ingin menggerakkan bidak 2 dari A20 ke C20. Silakan kembali. Kita masuk ronde ketiga. Bentar, Kak. Kita masuk ronde ketiga. Bentar, Kak. Saya ingin menggunakan kartu saya, freeze satu bidak lawan selama satu putaran. Saya ingin memfreeze bidak 1 warna biru. Evan memutuskan untuk freeze bidak biru, bidak milik Darren. Darren. Bidak 1 untuk 1 putaran. Aku menggunakan kartu freeze-ku di bidaknya Darren karena aku merasa bahwa Darren adalah salah satu peserta terkuat di game kali ini. Dan aku tuh berharap bahwa dengan aku menggunakan kartu freeze ini, aku bisa menghambat gerakannya Darren. Ronde ketiga.
Saya ingin mendapatkan satu extra move untuk bidak yang saya sedang mainkan. Saya mengambil satu ke C14. Rex mengambil short jump dan satu extra move. Strategiku tuh cukup simpel sebenarnya. A4 B4, A4 C4, habis itu pion di B4 itu dilompatin ke center dan pakai special move extra move ke C14. Dengan ini aku udah kontrol tengah di mana aku ada di C4 dan C14. Di sini memudahkan pion-pionku buat maju nantinya. Darren, saya ingin menggunakan pidak 2 dari A7 melakukan long jump menuju C17. But didn't he freeze him? So I don't understand. Okay, maybe. Baik. Perhatikan soal TKA SMP. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan tentang bantuan yang diterima Rani. Ini dia pernah bilang dia tidur gitu. Oh iya, benar. Saya ingin menjawab urut dari 1 sampai 3. Benar, salah, benar. Jawaban benar. Silakan Nobody's getting it memilih wrong. satu I'm kartu bored. kesempatan. Saya memilih dapat melompati pihak lawan tanpa battle. Baik. Ya, What is fortunately that? aku ngambil kartu kesempatan lagi. Jadi di antara dua itu, ketimbang kayak ngeblokin lawan, aku lebih fokus ke kayak bisa ambil lompat lawan tanpa battle. Christopher, saya ingin menggunakan kartu ini juga mendapatkan satu extra move untuk bidang yang sedang dimainkan. Saya ingin memindahkan B12 ke tengah, yaitu COC. Terus kan satu extra move, jadi maju lagi. Najwa, Saya juga ingin memakai kartu tengah. Oh, everybody's doing the same Ingin thing. memindahkan bidak 1 dari B16 ke tengah, lalu ke C5. wah. TKA SMP. Jika jawaban benar, bisa mengambil satu kartu kesempatan. Perhatikan layar berikut ini. Kamu lihat sekarang. TKA SMP. Jika jawaban benar, bisa mengambil satu kartu kesempatan. Perhatikan layar berikut ini. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan di bawah ini. Saya ingin menjawab Silakan. benar, salah, benar. Jawaban salah. Okay. Jawaban yang tepat adalah benar, benar. Finally, benar, the wrong salah. one, but Dari for the one that I was pilihan rooting satu for. kartu kesempatan. Di pertanyaan ini, kayaknya aku kurang teliti aja sih. Jadi jawabanku salah deh. Evan, Saya ingin menggerakkan bidak saya dari B20 ke center. Alasan aku taruh bidakku di tengah itu karena menurutku bidak tengah tuh bisa mengontrol intinya hampir semua dari gamenya, karena semua bidak tuh harus melewati bidak tengah at some point. Jadi dengan itu aku memaksa orang lain untuk battle aku, dan menurutku bisa mengganggu rencana mereka di awal aja sih. ronde keempat. Isn't he focusing too much on other people? Saya ingin memindahkan bidak 3 dari A4 ke B4. Baik. Darren, saya ingin melihat kondisi pun dulu. Aku ngambil peluang jam ini. Saya ingin menggunakan kartu dapat melompati pidak lawan tanpa battle. Dengan ini saya ingin memindahkan pidak saya. Pidak pertama, melakukan jump menuju center, menuju C18. Lalu saya ingin combo menuju B17. Dan dengan kartu ini saya tidak battle. Christopher. Oke, saya ingin memindahkan bidak dari A12 ke W12. Najwa, Saya ingin memindahkan bidak dari A16 ke B16. Evan, Saya ingin memindahkan bidak 1 dari center ke C10. ronde kelima. Rex, aku akan memindahkan bidak 3 dari B4 ke B14. Di round kelima setelah aku A4 ke B4, B4-nya aku nih aku bisa seberangin ke B14 dengan gampangnya, karena aku udah punya 2 piece di tengah, di C4 dan di C14. Ini adalah strategiku dari awal. Darren, Baik, saya ingin menggunakan pidak pertama saya menuju A17, Basel Bull.
Dengan ini saya mendapatkan extra move. Saya ingin spawn 3-3 di A7 lalu menggerakkan ke B7. Christopher, silakan maju. Saya ingin memindahkan bidak B12 ke tengah, lompat ini kak, ke B2. The same strat. B2. The same strat. Kerugian orang yang jalannya pertama adalah kadang-kadang strateginya itu bisa di-copy sama musuh. Itu aku sadar. Orang yang paling sama strateginya sama aku, itu tuh Christopher. Dan kemungkinan dia copy strategi. Good luck aja sih buat Christopher. Semoga berhasil. Najwa, Saya ingin memindahkan bidak 3 dari B16 ke B5. Evan, Saya ingin memindahkan bidak 2 dari C20. Saya melakukan long jump ke A10. Dengan ini saya mendapat extra move. Saya akan menggerakkan bidak 3 ke B19. ronde ke-6. Rex, silakan maju. Saya memindahkan bidak 3 ke A14 dan gol. Dan saya memindahkan bidak 2 ke A14 dan gol. Dan saya memindahkan bidak Yes, it is. Bidak A4 ke B4. Gila lu, Rex. Wih, Rex. Waduh, Rex. Pikiran gitu ya? Sampai pakai combo lompat biasa, dapat extra move, lompat jauh, extra move lagi. Ini bahaya banget nih. Dan in fact, aku sadar Christopher juga pakai itu. Aku harus berhenti nih. Mungkin di sini kalian bakal tahu gimana strategiku berjalan. Tapi mereka di arena pada nggak tahu apa strategiku sebenarnya. Dimana aku udah dapat 2 poin serta mengeluarkan seluruh bidakku ke papan permainan. Darren, Lapse in judgment. Ya, saya ingin melihat situasi terlebih dahulu. Saya ingin memindahkan bidak keempat saya. Seperti A7, lompat bidak 3 menuju C7. Selain itu, saya ingin juga melakukan freeze. Saya ingin memfreeze pion Christopher yang pertama. bidak pertamanya Christopher di freeze oleh Darren. Artinya tidak dapat dipindahkan. Aduh, ini bidak satuku di freeze Darren. Tapi kayaknya Darren salah deh. Harusnya dia tuh nge-freeze 3. Selanjutnya Christopher. Bidak 3 masuk dulu dari P2 ke A2. Ya kan? Terus extra move 1 ya. Ya. Aku salah lihat ya, oh my god. Long jump dari 2 ke goal. Let's go. Aku salah lihat. Terus satu lagi. Ini bidak 4 maju ke B12. Aku salah lihat. Kemauan aku nggak mikirin ini bakal gerak gimana. Terus aku salah lihat kalau golnya di sini. Aku mikirnya di sana. Jadi aku nge-freeze yang ini udah gak kena. Jadi ya sama aja, dia bisa double move. Najwa. Saya memindahkan bidak 1 ke A5, lalu extra move 3 ke A6, lalu long jump dari sini ke C6. Nah di sini aku tuh notice bahwa ada 3 bidak sekaligus yang bisa aku gerakin dalam 1 kali kesempatan. Dan juga kayaknya ada 2 bidak yang bahkan bisa aku gerakin sampai finish. Jadi ya udah, kayaknya aku bakal sisa fokusin di 2 bidak yang tersisa. Evan. Saya ingin menggerakkan bidak 4 ke B20. Baik. Kita masuk ronde ke-7. Rex, silakan. Aku memindahkan bidak 4 dari B4 ke C4. Darren, silakan. No more questions or chance cards or anything? Lakukan long jump melalui bidak 2 menuju goal. Dengan extra move saya memindahkan bidak 3 ke B6. Jujur aja at this point, what can I do, man? Aku udah blunder, aku harus damage control nih. Dan aku sadar kalau centernya empty dan pengen lompat-lompat gitu loh. Jadi ya, meta shot lock-in, jadi mereka harus battle aku. Christopher, saya ingin memindahkan bidak 4 dari B12 ke C12. Di move ini aku gerakin bidak keempatku dari B12 ke C12. Tujuannya supaya nanti di turn selanjutnya itu aku bisa melakukan long jump dan finish. Terus nanti lanjut lagi bidak yang terakhir itu finish. Itu dapat extra move yang sangat berguna. Najwa. You block people. I've done good. Seru. Saya ingin memindahkan bidak 4 dari C6 ke C6.
Di move kali ini sebenarnya aku pengen maju kan, tapi ada bidak Darren di situ. Nah kalau aku mau ngelompatin, berarti kan mau nggak mau harus battle sama Darren. Orang macam apa yang dengan sukarela 1v1 melawan Kim Darren? Jadi aku pilih move yang lebih aman, yaitu geser ke sebelah dan ambil kartu kesempatan terlebih dahulu. Perhatikan layar berikut ini. She should get freezing now. I think freezing can be really useful. Terkait cara mengurangi risiko konsumsi makanan cepat saji yang And she should freeze Darren's. I think Darren is the closest one. So if she wants to get, I think Evan is less of a threat at this point. 1, 3, dan 5. Jawaban benar. Take freezing card, I'm telling you. Kartu kesempatan. Saya ingin memilih free 1 bidak lawan selama 1 putaran. Memilih kartu free 1 bidak lawan selama 1 putaran. Jadi untuk soal ini, cara cepatnya adalah Okay, I don't want to know that. Saya akan memindahkan bidak 3 dari B19 ke C19. Baik, perhatikan soal TKA SMP berikut. Berdasarkan grafik pemodelan lain, jawaban kalau lebih dari menjawab. Silakan. A, C, D, dan E. Jawaban benar. He's also gonna get the freezing card. Mendapatkan 1 extra move untuk Okay. bidak yang sedang dimainkan. Kita masuk ke ronde di C4 long jump menuju A14. Dan saya melakukan extra move bidak 1 dari C14 ke B14. Selanjutnya. Now he's really, Rex is gonna win. Melakukan kesalahan yang besar dan dengan itu tujuan saya sekarang menjadi agent of chaos saja. Saya memundurkan bidak 2 ke center. Feel free to battle with me. Just saying. That's a good move. Ya ini lagi-lagi aku agak nggak bijak dikit ya, jadi kayak ya harusnya kayak bidaknya bisa langsung long jump tapi malah yang depannya dulu maju. Ya udahlah mau nggak mau aku harus ke center. Lagi pula kan itu lagi-lagi ngeblok kan, jadi ya lumayan. Christopher, bidak 1 maju dari C2 ke B2. Ini move ini tuh kehalang sama Darren. Kenapa dia taruh di tengah? Jadi kayaknya buat move ini mendingan aku cari aman aja lah. Nice one. Saya ingin memindahkan bidak 2 dari C16 ke C17. C17. Evan, silakan. Saya ingin mendapatkan 1 extra move untuk bidak yang sedang dimainkan. Jadi saya akan menggerakkan bidak 1 dari C10 ke B10, kemudian ke A10. Dan kemudian extra move-nya saya menggunakan untuk bidak 3 menuju C10. Jadi saya challenge Darren. Oh no. Battle Evan versus Darren. Soal TK Matematika SMA. Perhatikan layar berikut ini. Pada pukul berapa Rooting for Evan. bersamaan lagi yang pertama kalinya. Dan 10.01.12. Jawaban benar. Di cancel move-nya, silakan kembalikan. Wow, akhirnya battle terus untungnya bener ya. Ini mungkin aku bakal honest. Evan juga nulis ini kalau mungkin literasi itu kayak agak susah soalnya kan teksnya banyak banget tadi kan. Dan ini juga speedrun itu, jadi ya wah puji Tuhan aku bener. Tapi at least ya dapat 1 kemenangan lah kan tiebreaker juga battle. Kita masuk ronde ke-9. Rex, silakan maju. This is the last round, isn't it? Dari B14 ke A14 dan I told y'all Rex would be the one to do it. dengan demikian kita mendapatkan slot di top 3 pertama Rex dari NUS. Rex silakan naik ke level 2. Ya di sini aku tunjukin aja bahwa setiap game pasti ada cara elegan dan berkelas buat diselesaikan. Strategi yang mulus dari awal sampai akhir tanpa gangguan membawa aku ke top 3 Clash of Champions Season 3. Buat kalian, aku tunggu di atas ya. Darren, Saya ingin melompati Evan B19. Let's battle again. kembali lagi Darren versus Evan. Perhatikan layar berikut ini. Which of the following information belongs to the proponents and critics of the topic? Oh god. Oke, critics, proponents, critics. Jawaban benar. Selanjutnya, Christopher. Saya memindahkan bidak 1 dari B2 ke A2. Dan
Jadi dapat example. Bagus, aku sudah 3 bidak dan sepertinya kalau dilihat-lihat aku bakal jadi orang yang pertama masukin 3 bidak ini kan. Kayaknya cukup aman sih rankingku. Yaudahlah, ini aku gerakin bidak ini ke sebelah kiri. Saya memindahkan bidak 4 ke C13 deh. Baik, silakan. Soal TKA Matematika SMP. Sebutkan bentuk paling sederhana dari hasil operasi bilangan. It's pretty easy, bawah isn't ini. it? This one is. Oke, saya ingin menjawab. Silakan. Jawabannya 2 akar 2. Jawaban benar. Saya ingin mengambil kartu. Beri 1 bidak lawan selama 1 putaran. Aduh, sorry. Ya udah. Naswa. Saya ingin memindahkan bidak 2 ke tengah. Lalu ingin memfreeze bidak 2, Darren. Aku ada bidak yang 1 space lagi, gol. 3 bidak gol. Tapi aku sadar, Naswa punya kartu freeze. Dan dia emang pakai kartu freeze itu ke bidak itu. Evan. Saya akan battle dengan Nashwa untuk pergi ke C9. Evan versus Naswa. Let's go, Nashwa. I'm rooting for you. Manakah pernyataan berikut yang tepat menggambarkan konflik dan nilai dalam cinta? Naswa. 2, 3, 5. Jawaban benar. Di cancel move-nya, silakan kembalikan. Wah, Nashwa cepet banget pencet belnya dan ternyata jawabannya benar. Nah, ini aku agak khawatir nih. Apa aku masih bisa lolos ya? I'm Kita worried, masuk Evan, for ronde you. terakhir. Ronde ke-10. Round 10 is the final round. Silakan, Darren. My last move, karena itu di freeze gak bisa maju lagi. Saya akan menggunakan ini. So wait, Nashwa has 2, Darren has 2, Evan has 2, Darren has 2 battle wins. So he's definitely going through. So it's gonna be Darren, Christopher, and Rex. No, I wanted Nashwa to go. P7. Everyone stop. Christopher, aku mau coba pindahin ke, berarti ke sini ya. Battle dengan Nashwa. Nashwa, please win the battle. Perhatikan soal berikut. Pilihlah pernyataan yang tepat berdasarkan data di atas. Nashwa, 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 Nashwa. Nashwa. Waktu 3 menit ke sini atau online. Pilihlah pernyataan. Who pressed the bell? Buzzer. Nashwa, please get it correct. ACD. Jawaban benar. Di cancel move-nya, silakan kembalikan. Nashwa. Saya ingin memindahkan bidak 2 dari center ke belly. Evan, silakan. Saya menggerakkan bidak 3 dari C19 ke center. Okay, so I think it's. Wait for a minute. So it's going to be on the basis of. So Christopher is definitely going in because he has the most, right? Nashwa has her 2 here. Darren is very far. So I'm confused. How is it going to be? Battle wins, it's both 2-2. So it's between Darren or Nashwa. Evan is definitely not. Dari NUS. Selainnya, berdasarkan hasil dari game kali ini. Peringkat kedua dan champions kedua adalah It's Christopher. It's so easy. Christopher dari Binus. Silakan naik ke atas. Christopher, you got this. Congrats, bro. You got it. Thank you. Congrats. Yeah, thank you. Yeah, aku peringkat I think it's gonna be Darren because since they have the equal number of battle wins, it's gonna be on the basis of who got there to in the home play. So Darren got there first. So bidak yang mencapai garis finish. Oleh karena itu kita melihat dari hasil battle, namun juga terdapat kesamaan dari hasil battle. Sehingga finalis ditentukan dari siapa yang bisa mencapai garis finish terlebih dahulu. Oleh karena itu that's Darren. Nashwa,
Selamat. Dan buat Wait, how? champion terakhir Clash of Champions season. Because hers one is the furthest. Beauties of this. Congrats. You are so smart with the tricks. Not like me. You got this. Jujur gak nyangka banget sih bisa masuk dari top 5 ke top 3 karena nyampe top 5 aja itu udah sangat jauh melampaui targetku sebelumnya. Dan pas diumumin nih ada game di top 5, aku kayak ya udahlah apapun hasilnya bakal mau seru-seruan aja. Jadi kayak pas diumumin masuk top 3 itu kayak gak nyangka banget sih. It's okay, bro. Perjalanan terakhir dari Eva. We can do better, right? Kayak the goalpost is very very close. I think the problem with him is he's very hyper. And he just acts on impulse rather than thinking about it. Kok masih kepikiran terus ini ya? Good game, good game. Good game, good game. Thank you. You're such a Gitu kan. I'm not that much connected to both of them, so okay. Oke, itu kurang efektif. Jadi mereka harus tereliminasi di game kedua. Sekarang karena ya ini adalah ajang bonding juga sih. Terus sampai top 3 dan khususnya untuk Res karena teman AOC dan I don't want to see the dinner and all. Malam ini adalah malam terakhir kalian di Champions Residence. Nikmati makan So basically, two of the ones that I wanted to reach top 3 they went in. Christopher is here instead of Evan, but okay, deserved. semakin ketat. Gunakan waktu ini sebaik-baiknya. Silakan menyantap makan malam. Selamat makan. Gimana rasanya top 3? Aku cukup senang sih bisa sampai top 3. Tapi sekarang aku agak deg-degan. Habis ini mau main game lagi kan. Senang ada, cuma like, I think banyak orang yang lebih deserve sih. But Iya. kita di sini berarti kita juga deserve di sini. Oh, So, kalau dari lu gimana? Gak expect sih, karena sama kayak kata Rex kan, banyak yang lebih deserve juga buat masuk ke And then banyak orang yang ke SCR kan karena game yang lebih jago gitu. Iya. Kamu ada motivasi join JLC kenapa ya? Aku penasaran. Karena kayak nonton dari season 1 dan season 2 tuh gamenya seru-seru banget kan. Terus jadi kayak pengen yang nyobain langsung gitu, gimana sih kalau ngerjain soal dan nyobain game-game buatan ruang guru secara langsung. Jadi kayak seru banget. Oh, berarti waktu nonton season 1, season 2 kerasa soalnya gampang terus mau join game. Oh, enggak ya. Kamu sendiri gimana? Kenapa? Aku kan udah tahun terakhir nih. Iya. Terus beberapa teman-temanku banyak yang join dari season 1 sama season 2. Jadi kayak ngemotivasi aku lebih untuk aku join. Kayak kenapa tidak gitu. Kalau Rex gimana Rex? Kan masih year 1 belum Iya. terlalu sibuk. Ada kesempatan kenapa nggak dicoba kan, nggak diambil. Tahu-taunya there I am. Kalian expect kayak minimal kalian berapa besar? Bukan ekspektasi gitu loh, tapi lebih kayak ke target. Aku nggak pengen pulang di awal aja gitu. Cuman targetnya tuh kayak gitu aja. Iya, sama-sama. Aku juga gitu. Aku tuh mau Actually kalau kita recap kayak dari 80 besar kan yang LNDN nih beda nih. Iya, betul. Oh berarti Is today the finale, guys? Is this the finale? Or is there gonna be one more finale? Because there's quite a lot of time left. You know, and as of now, there's nothing. Oh, wait. Please enter the arena. So this is the finale. 21. Oh, ada koin. Hah? Ada koin juga. Oh, berarti koin. waktu aku masuk ke arena kayak di tengah itu ada meja, terus ada tudung saji berjejer ngelilingi mejanya. Mau ada apa sih? Arisan apa ya? Kayaknya gamenya ini makanan ini. Seru ini. Gamenya kita makan-makan bersama. Kayaknya lomba makan. Cepet-cepetan habisin makanan. Siapa yang menang gitu ya. Masa mau makan lagi? Jadi mukbang dong. Mungkin ada misteri. Itu apa ya? Apa itu? Tapi ini sesuai sama jumlah koinnya nggak sih? Kita juga dikasih 21 kan? Oh iya. 21 koin. Tantangan ini akan dipandu oleh Game Master Special, co-founder. Yes, we know. Oh, this is the guy that we saw in the last season. I've seen him. Dari National University of Singapore. Sekarang aku
Ya kita bertiga udah nggak bisa diragukan lagi lah ya soal kemampuan. Apalagi mental kita yang kuat serta konsistensi kita dari awal sampai akhir. Ya emang kita udah layak di sini. Dan ini menjadi I just pertarungan realized that antara luar negeri, dalam negeri kita lihat Rex, Nashwa, Alia, and there was Kemal in one group, right? And among them, 2 of them has made to top 3. That's amazing. Masa iya nggak diperjuangin? Let's go top 3. Tantangan ini bernama Dish. The Last Dinner. Ooh, I love it. I love it. Mudi dari 2 teori, numerik, dan logika. Tantangan ini terdiri dari 2 fase. Fase pertama, memorize. Di hadapan kalian terdapat 21 piring bernomor 1 hingga 21. Setiap champions memulai dengan 21 koin. Secara bergantian, champions akan menaruh koin di piring-piring tersebut dimulai dari 1 koin, 2, 3, 4, lalu 5, dan terakhir 6 koin. Setiap koin yang baru saja ditaruh akan langsung ditutup. Champions harus menghafal letak seluruh koin, baik milik sendiri maupun milik lawan. Hafalan dilakukan secara mental tanpa alat bantu apapun. Fase kedua, recall. Di fase ini, champions akan menguji hafalan dari fase sebelumnya. Akan diberikan soal berupa persamaan matematika, dan misi champions adalah membuka piring dengan jumlah koin yang tepat untuk memenuhi persamaan tersebut. Terdapat 3 tingkat kesulitan persamaan yang akan muncul. Difficulty 1, difficulty 2, lalu difficulty 3. Setiap tingkat kesulitan memiliki ketentuan berikut. Difficulty 1, persamaan 3 variabel simple. Difficulty 2, persamaan 3 variabel medium. Dan difficulty 3, persamaan 4 variabel. Untuk menjawab, champions harus menekan bell terlebih dulu, kemudian memilih piring dengan jumlah koin yang dapat memenuhi persamaan. Pada fase recall ini, champions akan diberikan 15 koin. Jika piring yang dibuka memiliki isi koin yang sesuai dengan persamaan, artinya jawaban champions benar, maka champions harus menaruh sejumlah koin ke salah satu ataupun disebar ke beberapa piring yang baru dibuka tersebut. Jika isi koin tidak sesuai, artinya jawaban salah, maka champions harus mengambil sejumlah koin pada piring-piring yang dibuka tersebut. Untuk soal difficulty 1, jumlah koin yang ditaruh adalah 1 bila benar dan yang diambil 1 bila salah. Untuk soal dengan difficulty 2, jumlah koin yang ditaruh adalah 2 bila benar dan yang diambil 2 bila salah. Untuk soal dengan difficulty 3, jumlah koin yang ditaruh adalah 3 bila benar dan yang diambil 3 bila salah. Pemenang dari tantangan ini adalah 2 champions yang berhasil menghabiskan koinnya terlebih dahulu. Oh, so it's not the finale task. These are the top 2. But we know they're not going to show us the top 2 in this episode itself. The top 2 Grand Final Clash of Champions Season 3. Aku merasa game ini itu berat banget di memori, dimana kita harus ingat-ingat koinnya itu ada di piring-piring yang mana, dan kita juga harus bisa numerik juga. Kita harus mengisi kira-kira variabelnya itu. Kita ada ngafalin 21 piring, dan di 21 piring itu bisa aja bertambah koin-koin di dalamnya. Seluruh champions Dimana ini nggak cuma memori doang, tapi ini dynamic memory. Yeah, there's Dimana added kita ada coins ngafalin later. 21 piring, dan di 21 piring itu bisa aja bertambah koin-koin di dalamnya. masing-masing di hadapan piring dengan membawa koin. Kita akan mulai dari Rex. 1 koin. Saya menaruh 1 koin di 10. Christopher, 1 koin. Saya menaruh 1 koin di 3. Nashwa, 1 koin. Taruh 1 koin di 7. Rex, 2 koin. Saya menaruh 2 koin di 12. Jadi sebelum gamenya, kita ada preparation taruh koin di piring. Jadi taruh 1 koin, taruh 2 koin, taruh 3 koin, taruh 4 koin, dan lain-lain. Sampai 6 koin. Christopher, 2 koin.
Untuk game ini aku tidak memiliki strategi yang aku pikirin. Jadi aku cuman asal naruh. Kira-kira koinku itu mau taruh di mana ya? Nashwa 2 koin. Saya menaruh 2 koin di 8. Rex 3 koin. Saya menaruh 3 koin di 13. Christopher 3 koin. Saya menaruh 3 koin di 6. Nashwa 3 koin. Saya menaruh 3 koin di 19. Rex 4 koin. Saya menaruh 4 koin di 14. Christopher 4 koin. Saya menaruh 4 koin di 4. Nashwa 4 koin. Saya menaruh 4 koin di 18. Strategiku adalah aku akan memanfaatkan selisih atau jumlah dari nomor piring antara Rex dan juga Christopher. Sebagai contoh, untuk di piring yang pertama, Rex itu naruh 10 Oh. dan Christopher Wait, oh my god, that's such a nice naruh one. 3. Rex put 10 and now because Nah, karena selisih 10 dan 3 itu 7, aku taruh di piring 7. Supaya aku sebenarnya cukup ngafalin 2 dari 3 piring ini. Jadi untuk 1 koin nih, aku cukup hafalin 3 sama 7, karena berarti satunya lagi, yaitu 3 tambah 7 di piring ke-10. Rex 5 koin. 5 koin di 15. Christopher 5 koin. Oh, oke. Saya menaruh 5 koin di 1. Nashwa 5 koin. Saya menaruh 5 koin di 16. I'll forget my own one, by the way. Rex 6 koin. Saya menaruh 6 koin di 21. Christopher 6 koin. Saya naruh 6 koin di 11. 11. Why are they solving it? Nashwa 6 koin. Saya menaruh 6 koin di 9. Nah, strategiku sendiri buat naruh koin ini sebenarnya cukup simpel. Aku taruh 10 karena itu hoki lah, angka 10. Nah, habis itu aku taruh yang 2 koinnya di 12. Sebenarnya aku mau taruh di 11, tapi kelihatan banget itu bakal ngurut. Koin 3 di 13, koin 4 di 14, koin 5 di 15, dan koin terakhir tuh aku taruh aja di 21. Itu tuh supaya aku bisa ingat punyaku, dan aku tinggal ngafalin koin punya orang lain. So 5 and 2. Oh, some of them are. Wait. Masing-masing So 5 and 17 is empty. No, 2 is also empty. masing-masing champions akan diberikan 15 koin. Ingat, 15 koin ini harus kalian habiskan untuk dapat berlanjut ke top 2 Ruang Guru Clash of Champions Season 3. Intinya, selama aku di top 3 ini, aku cuman pingin have fun aja, karena lawanku udah berat-berat seperti Rex sama Nashwa. Apapun hasilnya, aku akan berusaha tetap yang sebaik mungkin dan ya menikmati gamenya. Kita akan masuk ke babak recall. Pertanyaan pertama dengan difficulty 1 atau mudah. Menepati bukan melengkapi Scott Hansen dalam fisika dari banyak sudut. Pertanyaan pertama dengan difficulty 1 atau mudah. A into B is equals to C. Rex, A10, B7, C3. silahkan dibuka. Saya mengambil A10, B7, C3. Jawaban benar. Oh. Rex, silahkan menyerahkan 1 koin. Saya menaruh 1 koin di 3. I think answering the first one is very important
because now the memory is puzzled because one has already been added. Kok bisa sih Rex secepat itu recall-nya? Aku baru mikir loh, tapi dia udah mencet bel. Sebenarnya buat game kali ini yang mendominasi yang bakal menang sih. Jadi di round pertama karena orang-orang masih pada main aman, aku di sini mencoba buat mulai mendominasi dengan jawab secepat itu. Kita masuk ke pertanyaan kedua, difficulty 2. A ditambah B sama dengan C kuadrat. A14, B15, dan C13. A14, B15, dan C13. Jawaban benar. Rex, silahkan menyerahkan 2 koin. Saya menaruh 1 koin di 13 dan 1 koin di 14. So I think you have to empty your coins, right? Kita akan masuk ke pertanyaan ketiga dengan difficulty level 3. Woi Rex, santai dulu lah, kasih nafas dulu. True. A saya memilih 11, B saya memilih 10, C saya memilih 7, D saya memilih 14. Silakan dibuka. Untuk A saya memilih 11, untuk B saya memilih 10, dan untuk C saya memilih 7. Dan untuk D saya memilih 14. Is it Jawaban correct? Rex benar. Rex itu selalu tekan bel setelah soal itu keluar. Jadi tuh kayak dia tuh kayak nggak sampai 3 detik, itu dia udah ditekan bel, terus dia kayak langsung jawab gitu loh. Kayak kok bisa sih dia mikir secepat itu, padahal itu kan susah ya. Harus memorinya tuh harus kuat, terus dia juga harus memorinya juga harus kuat juga. Silahkan menaruh koin. 3 koin. Saya menaruh 2 koin di 7. Dan 1 koin di piring 10. 6. Can you look at it? I didn't know that. 5. The other two are waking up. Okay, Rex is definitely going to Aku finale. sebenarnya hati-hati banget kan, karena aku mau make sure dulu jawabanku benar sebelum aku mencet bel. Tapi Rex itu cepet banget, dia mencet bel, jadi ya aku nggak sempat jawab deh. Kita masuk ke difficulty level 1. A ditambah B sama dengan C. A 10, B 3, C 7. Silahkan dibuka. A 10, B 3, C 7. Salah. Oh, Nah di soal keempat ini aku sempat salah karena di ingatan aku tuh 10 itu 1. Ternyata waktu aku buka because you put it yourself. Rex, silakan mengambil 1 koin. Saya mengambil 1 koin dari 10. Sekarang kita masuk ke soal berikutnya dengan difficulty level 2. 2A minus 3B sama dengan C. A memilih 14, B memilih 7, C memilih 10. Boleh dibuka? Damn. Saya A memilih 14 dan B memilih I just want to 7. see if it is correct or wrong. Jangan-jangan si Rex ini dia naruh koinnya itu di tempat yang tadi awal dia naruh. Jadi dia nggak mengobrak-abrik banyak koin yang aku taruh sama Naswa taruh, tapi dia hanya mengganti dan menambahkan koin di mana yang Rex awalnya dia taruh. Jawaban Rex benar. Silahkan menaruh 2 koin. Saya menaruh 2 koin di 10. He's just doing it on his own.
Others are not moving at all. Pertanyaan selanjutnya dengan difficulty level 3. A ditambah B tambah C tambah D sama dengan A kali B. Di situ kan ada soal kayak A plus B plus C plus D sama dengan A kali B. Which is kalau misalnya kita nggak perlu memorize aja udah susah. Mereka ini sambil memorize, wah udah nggak masuk akal sih. A tambah B tambah C tambah D sama dengan A kali D. Rex is pressing it. There's no paper, right? They have to do it mental. Rex, A 4, B saya mengambil 7, C saya mengambil 10, dan D saya mengambil 12. Oke, silakan dibuka. Untuk A saya mengambil Okay. 4, B saya mengambil 7, C saya mengambil 10, dan D saya mengambil 12. It's correct. Jawaban benar. Lihat nih dari tadi aku terus nih yang ngejawab. Mereka nih nggak jawab kenapa? Nggak ingat, kena mental, atau udah nggak ada semangat bertarung. Silahkan menaruh 3 koin. Saya tidak menaruh di 4. Saya menaruh 1 koin di 7. Saya menaruh 1 koin di 10. Dan saya menaruh 1 koin di 12. A, silakan. A minus B sama dengan C. I mean, difficulty one question is easy. They have to do it. B 8. I mean, it's getting tough. Dan C 3. Silakan dibuka. Dikurang 2 sama dengan 3. Jawaban salah. Saya mengambil 1 koin dari 3. Kita masuk ke soal selanjutnya, difficulty 2. Silakan. A per B sama dengan B per C. Are others gonna press it or not? Because it just feels like one-way game. It seems that other people are waiting for him to press. A 3. B 8 dan C 4. A 3, B 8, C 4. I think it's correct. Because he had a sigh of relief. Benar. Rex tuh kelihatan banget sangat amat OP di game ini. Dan apa jangan-jangan strategi Nashwa dan Chris itu supaya Rex lolos dulu, baru akhirnya mereka kejar-kejaran buat second place. Saya menaruh 2 koin. Yeah, I mean, they should at least start somewhere. So he just has 4 coins left. 3. Boleh dibuka? A 19. B 12 dan C 3. I think when you answer it, you also know the coins, so it's like, it's a practice too. So I guess that's also working in his favor. Kuadrat minus B kuadrat sama dengan C kuadrat tambah D. Okay, this one is a little...
A 21, B 18, C 19, dan D 4. A 21, B 18, C 19, dan D 4. You got it correct again. Jawaban Rex. Benar. Ada bro. Why are there only this much Saya menaruh people? 1 koin di 18, 1 koin di 19, dan 1 koin di 4. Dan selamat, Rex menjadi salah satu dari top 2 ruang guru Clash of Champions Season 3. And other two have not even started the battle. That's crazy. That's the next level domination. Can we talk about it? Like, it's at this point he has to win it, right? Udah gak kaget lagi karena tuh sebenarnya si Rex itu tuh dari awal tuh udah ngejawab mulu. Cuman kayak dia cepet banget gak sih? Terus dia tuh kayak berasa one man show doang. Dia doang yang main sendiri. Tenang lah, karena ini satu langkah lebih dekat menuju kemenangan. Semoga ya ada. Tinggal aku dan Christopher. Ya namanya permainan pasti ada yang menang dan ada yang kalah. I have to do my best. Kita masuk ke soal selanjutnya. Kemenangan Yes. B dikali C. Naswa. A 15, B 18, C 19. Oke, silakan dibuka. Jawaban Naswa benar. Silahkan menaruh 2 poin. Saya menaruh 2 koin di 19. 2 koin di 19. Semoga bisa jaga momentum dan nyusul Rex ke Grand Final. So 13. Christopher seems a little blank. Are they going to be able to complete it? Naswa. Wah, keduluan lagi sama Naswa. Emang dia diam-diam mematikan. A 12, B 15, C 19, D 3. Silahkan dibuka. A 12, B 15, C 19, D 3. I hope it's correct. Jawaban benar. Okay. We should get 3. Silahkan menaruh 3 koin. Saya menaruh 3 koin di 19. Nah, beberapa kali aku jawab benar, itu aku naruh koinnya di piring yang sama, yaitu piring 19. Alasannya adalah supaya Because so that it would not ingatan aku hamper her terhadap piring memory. yang lain itu nggak berubah, jadi yang cukup aku hafalin itu pergerakan koin di piring 19 aja. Sisa waktu 6 menit. Okay, there's minutes also remaining. Meskipun waktu sudah tinggal sedikit, nggak apa-apa. Aku tetap berusaha habis. Difficulty level 1 mudah. A tambah B sama dengan 2C. Naswa. A 3, B 19, C 21. Silakan dibuka. Darren confirmed it, so Rex confirmed it, so Jawaban benar. Silahkan menaruh 1 koin.
1 poin di 19. Sama dengan A ditambah C. I think it is something that you would be able to do once you start answering. I think that's the way to win it. Because you get used to it also. 18, B 3, C 15. Silahkan dibuka. Must be correct. Jawaban Naswa benar. Silahkan menaruh 2 koin. Saya menaruh 2 koin di 18. Okay, it seems like Nashwa is winning it, so 4D. detik. Waktu game ended. okay, it's Nashwa that is won. Selamat, Naswa. Top 2, ruang guru Clash of Champions Season 3. Wah, Nashwa itu benar-benar definisi kalem tapi mematikan. Jempol sih. Jujur nggak nyangka sih, kayak masih nggak expect juga bisa masuk ke top 2 karena Christopher itu juga jago banget di game-game sebelumnya, jadi pastinya sangat bersyukur bisa lolos ke top 2. Ternyata yang dapat momentumnya adalah Nashwa. Di game-game sebelumnya, karena dia pernah setim sama aku, jadi aku tahu bahwa dia emang capable buat ngerank top 2 ini. Dan ya, see you there in grand final. Dan dengan demikian, Christopher tereliminasi. Oke. Ya, ya. Ya, thank you. Ya, cuman bisa sampai top 3. Tapi ya udah sih. Aku merasa bangga banget karena aku bisa Yeah. melawan Rex dan Naswa. Sangat bersyukur banget karena I'm very actually surprised. Maybe they wanted the last episode to just be about them too. That's why they didn't have any spoil. Like they didn't left us on the cliffhanger for this episode. Otherwise, they always do it. Okay. Terima kasih sudah mendukung aku selama ikutan Clash of Champions. Dan mohon maaf kalau kalian ada ekspektasi lebih supaya aku bisa juara. Terus ternyata aku cuma sampai top 3. Ya mohon maaf ya. No, I think he exceeded the expectations. I didn't expect Christopher to reach this far. memenangkan tantangan ini dan melaju ke dan Nashwa dari Universitas Indonesia. Silahkan mempersiapkan diri kalian untuk Grand Final Clash of Champions Season 3. I think Rex is gonna win it, right? It seems like a very, an uphill battle for Nashwa. But you know what? I would love if Nashwa wins it. A female winner, yes. 22 August, that is after nearly a week. So that would be it for this video. Let me know what you feel about this in the comments section. And I'll meet you guys in my next finale reaction. Bye-bye.